Tumpukan batu menyerupai benteng yang berdiri kokoh di antara semak belukar ini adalah objek lain yang berhasil ditemukan di kawasan Bukit Lamreh. Salah satu jenis peninggalan arkeologis di kawasan Bukit Lamreh yaitu struktur bangunan-bangunan batu. Seperti yang kita lihat saat ini yaitu struktur bangunan batu dengan tumpukan batu dengan tinggi maksimal 2 meter. Yang menarik dari struktur bangunan ini yaitu bangunan ini, batu-batu di sini tidak direkat dengan limestone seperti halnya satu temuan benteng dari era Aceh Darussalam yang dikenal kemudian dengan benteng Kuta Inong Bale, yang mana teknologinya telah menggunakan limestone yaitu komposisi semen untuk zaman dulu. Di sini untuk fungsi masih belum dapat dipastikan sebagai sebuah benteng pertahanan atau ada fungsi lain, tetapi dari sisi bagian dalam dan sisi bagian luar struktur batu ini juga ditemukan banyak deposit berupa sampah dapur dan peralatan rumah tangga. Belum ada kepastian kapan bangunan ini didirikan. Yang jelas bangunan ini memang terlihat sebagai sebuah hasil perilaku manusia di zaman yang lampau, dan itu memang cocok dengan deposit-deposit yang kita temukan di sekitar lingkungan struktur ini, yaitu dari abad ke 13, 14, 15. Ya, bangunan struktur ini cukup panjang, struktur batunya dari timur ke arah barat, pas di ujung tebing, itu lebih kurang atau maksimal 100 meter panjangnya. Dan ini dibuat sedemikian rupa sehingga kita bisa berjalan di atasnya untuk mengelilingi struktur batu. Temuan arkeologis yang menjadi penanda utama kerajaan Lamuri adalah makam raja-raja yang terletak di puncak Bukit Lamreh. Motif ragam hias pada batu nisan makam raja-raja itu terbilang cukup unik karena merupakan perpaduan antara budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Kita menemukan banyak batu nisan. Dulu ini adalah penanda-penanda makam. Di sini kita melihat batu nisan dengan bentuk yang sangat khas yang dikenal oleh peneliti kemudian sebagai plakpling, batu nisan jenis plakpling. Batu nisan jenis plakpling ini cukup menarik karena bentuknya seperti tugu atau menara-menara yang dihias secara vertikal. Pada batu nisan ini kita temukan sebuah teks epitap atau prasasti dengan kaligrafi Islam yang di dalamnya dimuat informasi bahwa di sini dimakamkan seorang penguasa bernama Malik Samsudin. Di sini ada tulisannya Malik Samsudin, yang beliau wafat pada awal abad ke-15. Ini adalah pasangan batu dari makam Malik Samsudin. Di sini dipahat dengan khat yang sama, yaitu gaya penulisan Naskhi. Ada sebuah penggalan puisi yang cukup menarik, yaitu berbunyi, apa artinya samudera yang luas jika tidak ada perahu. Dan ini mengasosiasikan bahwa orang-orang yang tinggal di sini begitu akrab dan dekatnya dengan samudera luas, dan mereka adalah pelaut-pelaut yang tangguh. Jenis batu nisan plakpling yang ada di sini berdasarkan motif hiasnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, batu nisan yang mengandung unsur-unsur motif dari tradisi pahat Hindu-Buddhis di India.
Itu dapat ditunjukkan di sini dari bentuk-bentuk yang berupa triratna atau motif-motif bunga teratai. Dan selain itu di sini juga ditemukan motif yang dikenal dalam tradisi bangunan-bangunan atau monumen-monumen Islam dunia, yaitu motif dengan tema pola anyaman yang membentuk pola geometrik. Nah, kedua batu nisan ini memberikan sebuah gambaran adanya pertemuan dua kebudayaan, yaitu Hindu, Buddha, Asia Selatan atau India, dengan tradisi-tradisi Islam yang kemudian hari mereka dipercayakan untuk memimpin kota pelabuhan Lamreh kuno ini. Dan dari mereka kemudian menurunkan generasi penguasa yang kemudian hari mendirikan kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam yang sampai hari ini namanya masih melekat menjadi nama Provinsi Aceh Darussalam. Nampak dia antara Hindu beralih ke Islam. Nampak sekali kalau di Lamuri ini. Misalnya makam yang ada di Bukit Lamreh. Ada makam yang bentuknya itu memang bentuknya seperti candi. Ya kan? Ada makam yang bentuknya sudah seperti makam dalam masa kerajaan Aceh. Makam yang sudah Islam, gitu, dengan bentuknya makam-makam Islam. Ini menunjukkan bahwa Bukit Lamreh ini pernah menjadi sebagai pusat kerajaan. Dan juga ada benteng-benteng. Kalau kita lihat benteng-benteng yang sudah kadang-kadang sudah ditumbuh kayu-kayu yang tidak terurus, ya kan. Jadi benteng-benteng ini kalau kita perlu juga penelitian lanjutan secara arkeologis, kapan benteng ini dibangun. Karena kita lihat tuh benteng ini sudah benteng udah lama, bisa jadi itu adalah kota-kota lama. Awalnya tak banyak yang menaruh perhatian pada situs peninggalan kerajaan Lamuri. Bahkan makam raja-raja ini dahulu hanya dianggap sebagai batu berserakan yang tak bermakna. Ada beberapa pendapat dari masyarakat setempat menyebutkan dulu mereka kira itu batu-batu yang terbuang, atau ada beberapa pendapat kawan yang lain itu makam Belanda. Jadi sering menyebutkan oleh orang-orang yang dahulu. Jadi disebutkan, ada yang menyebutkan makam ulama, ada yang menyebutkan makam Belanda. Dan pernah juga diceritakan itu tempat ikat-ikat lembu, karena mereka nggak tahu. Di lokasi itu sering dijadikan ladang, bahkan sering dipindah-pindah karena mereka nggak tahu. Nah, misalnya ada makam satu ini dipindah karena mereka mau tanam cabai atau apa. Memang ini daerah penting. Ini daerah situs cagar budaya yang perlu dilestarikan. Kadang-kadang bertanya, kenapa perlu dilestarikan? Karena Indatunya Iskandar Muda berada di situ. Jadi kakek-kakek buyutnya Iskandar Muda di situ.